Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran jarak jauh dari Web TV Wonosobo. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak menjadikan kita lalai dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama Pak Nurin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah ikut berdoa semua? Semoga Allah memberikan kita keselamatan, kesehatan, serta tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku. Kita akan memahami KD 3.12, kisah Nabi Daud alaihi salam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian apa itu rukun iman? Sudah pernahkah kalian menghafalnya? Tentunya sudah pernah ya, apalagi kalian sudah kelas 5. Rukun iman adalah dasar-dasar keimanan atau kepercayaan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ibarat sebuah rumah yang akan didirikan, pastinya perlu pilar-pilar, tiang-tiang yang dibangun supaya bangunan itu tidak roboh. Begitu juga dengan keimanan seseorang, harus didasari dengan pilar yang kuat. Kalau imannya tidak kuat, maka bisa roboh agamanya. Iman artinya percaya dan yakin, sehingga setiap muslim atau orang Islam wajib tahu dan hafal dengan rukun iman. Coba Pak Nurin mau bertanya kali ini, ada berapa rukun iman itu anak-anak? Iya benar, rukun iman ada 6. Kita sebutkan satu persatu ya. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Dan kali ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk manusia-manusia pilihan agar menyampaikan ajaran tauhid, yaitu meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ada manusia pilihan yang diturunkan wahyu kepadanya. Perintah beribadah hanya untuk dirinya sendiri. Dilaksanakan sendiri perintah dari Allah tersebut. Ia disebut sebagai nabi. Ada pula manusia pilihan yang diturunkan wahyu kepadanya. Perintah beribadah untuk dirinya sendiri
dan berkewajiban untuk menyampaikan perintah tersebut kepada umatnya atau masyarakat di sekitarnya saat itu. Ia disebut sebagai Rasul. Nah, anak-anak sekarang bisa tahu bedanya ya, mana yang Nabi, mana yang Rasul. Kalau Nabi mendapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul mendapat wahyu dari Allah, kemudian harus wajib untuk menyampaikannya kepada umat, pada masyarakat di sekitarnya saat itu. Menurut para ulama, Allah menunjuk Nabi dan Rasul hingga kurang lebih 124.000 orang. Selama ini ya, sampai 124.000 orang. Itu ada dalam kitab Aqidatul Awam. Yang ditunjuk sebagai Rasul ada 313 orang. Akan tetapi yang wajib kita hafalkan dan kita ketahui kisah-kisahnya ada 25 Nabi dan Rasul. Baik, kali ini kita akan mencoba menghafalkan nama Nabi dan Rasul dan mengulanginya karena kalian harusnya sudah hafal. Rasul Allah idolaku yang 25 itu kita jadikan lagu saja. Lagu ini nadanya lagu sorak-sorak bergembira. Liriknya, kata-katanya kita ubah dengan nama-nama 25 Rasul. Sudah siap? Baik, kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, dan Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Itulah Rasul dan Nabi kita. Mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul, utusan Allah. Siapa yang mencintai Rasul utusan Allah akan bersamanya di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan kita imani, kita percaya. Rasul dan Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan utama, uswatun hasanah, contoh yang baik bagi manusia di seluruh alam semesta. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan, contoh yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, setelah kalian tahu rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah, kita akan memahami satu kisah. Contoh satu kisah teladan dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam hidup pada masa Raja Talut. Raja siapa anak-anak? Raja Talut. Ya, Raja Talut yang beriman, dan ada raja yang satunya lagi, Raja Jalut. Raja Jalut ini tidak beriman, dia sangat kejam. Bahkan badannya saja menurut sejarah itu seperti raksasa, sangat besar sekali. Nah, ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dengan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan tentara Jalut
serta bala tentaranya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu pemuda kecil masih 9 tahun. Inilah seseorang yang mengalahkan, bisa menjadikan Raja Jalut ini kalah. Siapa itu? Nabi Daud alaihissalam. Dengan berbekal batu, dia kemudian menyerang, melawan Raja Jalut yang sangat besar, sampai kemudian Raja Jalut kalah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, akhirnya singkat cerita, suatu ketika sesudah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab apa, anak? Kitab Zabur. Nah, ini salah satu dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dan bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihis salam. Tercantum dalam Al-Quran surah Al-Isra. Al-Isra ayat 55. Nah, kitab Zabur ini termasuk mukjizatnya Nabi Daud alaihissalam. Mukjizat itu satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul, khusus untuk Nabi dan Rasul. Orang yang lain tidak mendapat keistimewaan berupa mukjizat. Contohnya misalnya Nabi Musa alaihissalam dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Nah, itu mukjizat. Nah, Nabi Daud ini mukjizatnya kitab Zabur. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja, sore, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa-bahasa burung. Nabi Daud ini bisa berbicara dengan burung. Masya Allah. Binatang juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya, dari semua musuhnya. Dia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang lain adalah dapat melunakkan besi. Besi yang keras itu, anak-anak, bisa dilunakkan bagaikan seperti lilin tanpa memerlukan alat atau api. Dengan peralatan apapun, tidak dengan peralatan, bisa melunakkan. Dari besi itu kemudian Nabi Daud membuat baju besi yang sangat terkenal, yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai besi yang saling menjalin secara berkesinambungan, saling bertempelan, sehingga membuat orang yang memakainya lebih bebas bergerak. Baju besi biasanya untuk perang zaman dulu, dan itu tidak memakai alat. Itulah keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Allah memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi siapa? Prajuritnya dari serangan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Nabi Daud lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, sangat indah, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Saat Nabi Daud membacakan kitab Zabur, burung-burung saling menempel di tembok, pohon-pohon ikut mendengarkan, miring ikut mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah tadi kisah Nabi Daud alaihissalam.
pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam tadi? Yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Nah, nomor 2, apa yang lainnya? Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa mencontoh. Apa bacaan tasbih? Subhanallah. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Kemudian lagi pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi yang pertama kali, padahal tanpa alat, dengan tangannya sendiri. Masya Allah. Nabi Daud juga bersuara sangat bagus. Kalian ingin suaranya bagus seperti Nabi Daud? Pasti ya. Membaca Al-Quran suaranya jadi bagus, menyanyi jadi bagus, didengarkan orang lain pun, orang lain juga mendengarkan sangat enak kalau suaranya bagus. Ada lagi yang terakhir, pelajaran yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam itu gemar berpuasa. Makanya sekarang ada orang yang suka berpuasa mengikuti, mencontoh Nabi Daud. Namanya puasa Daud. Nah, puasa Daud. Sekarang tugasnya dari Pak Nurin apa? Coba kalian cari tahu. Puasa Daud itu puasa yang seperti apa? Ini pasti ada bedanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian tadi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari Pak Nurin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua dan bisa membantu kalian untuk belajar dari rumah. Demikian kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan doa sesudah belajar. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.